warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihi allati la tuhsa wa la tustaqsa, wa usalli wa usallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila salatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam talabul 'ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Sadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu 'ala dhalika min asyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Para asatidzah wal hujjah, para alim ulama, para tokoh binismu, bin khusus pengurus daripada DKM Baitur Rahman. Mudah-mudahan kita semua pada kali ini mendapatkan ampunan rahmat serta barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hari yang ke-26. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, kuatkan iman Islam kita, dan berikan istiqamah untuk bisa menghabiskan waktu-waktu kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin, sebelumnya mari kita niatkan untuk kali ini kita beriktikaf di masjid ini. Yang belum niat iktikaf silahkan niatkan iktikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Karena kalau menurut mazhab Syafi'i bahwa i'tikaf itu enggak harus seharian, enggak perlu semalaman. At-talabbus walau kan bisa'ah bahwa i'tikaf. I'tikaf itu didapatkan walaupun cuma sekedar duduk sejenak saja itu sudah. Kalau niatkan i'tikaf maka dia dapat pahala i'tikaf. Itu haddul aqal. Kalau istilahnya sesuatu itu ada minimal, ada maksimal, ya. Maka minimalnya itu ya duduk sesaat niat i'tikaf, hasal ala i'tikaf. Tapi maksimalnya ya seharian penuh. Karena di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun hadis ini dikatakan dhaif riwayat Hakim, Rasulullah SAW menyatakan, "Man i'takafa yawman ibtigha'a wajhillahi jalla wa 'ala, ja'ala Allah bainahu wa bainan nar thalath khadamit ab'ad min al-khatifatain." Barang siapa yang beriktikaf sehari hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena gak enak sama teman, bukan karena disuruh sama atasan, bukan karena kepengen dianggap orang soleh, orang baik dan seterusnya, semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan baginya kelak di hari kiamat 3 parit kanar, 3 parit. Yang satu paritnya itu menjauhkan dia dari api neraka, yang satu paritnya jauhnya itu seperti jauh antara timur dan barat. Dan dalam riwayat yang lain juga dikatakan bahwasanya man i'takafa falahu ajru hajjatain wa umratain. Barang siapa yang beriktikaf maka dia mendapatkan pahala seperti 2 haji dan 2 umrah. Maka walaupun hadis-hadis ini dhaif, tetapi yandarij ala hadis sahih, kita tetap berpegang untuk masalah i'tikaf ini kepada hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim bahwasanya karena Rasulullah SAW i'tikaf di asyrul awakhir min Ramadan, bahwa Nabi SAW beriktikaf di masjid di 10 hari di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini yang menjadi dasar daripada i'tikaf. Adapun yang lain itu fadhailul a'mal. Maka kita niatkan i'tikaf, kita niatkan silaturahmi, kita niatkan memakmurkan masjid, kita niatkan untuk menuntut ilmu, kita niatkan untuk berkumpul dalam perkumpulan yang baik. Dan niat-niat salihah yang lainnya, niat-niat yang baik yang lainnya, maka mudah-mudahan walaupun yang kita lakukan sekarang ini cuma duduk bersila, yang nyender, yang belonjor, yang nerusin tidur, ya silahkan nerusin tidur.
Tapi insya Allah dengan niat-niat seperti itu, maka apa yang kita lakukan walaupun satu amalannya tapi banyak pahalanya. Maka itu kata ulama, aktsiru an-niyat salihah fi a'malikum. Perbanyaklah niat-niat yang saleh dalam amal kalian agar supaya kita mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang kita niatkan. Annalikul imri'in ma nawa, karena seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya kita berharap bahwa di akhir 10 Ramadan ini mendapatkan malam Lailatul Qadar. Walaupun kita tidak tahu dan tidak ada yang bisa memastikan kapan Lailatul Qadar itu terjadi. Bisa jadi di malam 21, bisa jadi malam 22, 23, 24, 25 dan seterusnya. Walaupun beberapa ulama memberikan isyarat-isyarat tentang masalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di antaranya ada ulama yang menyatakan bahwasanya salah satu isyarat malam Lailatul Qadar itu adalah apabila malam itu adalah malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat, maka kemungkinan besar, ini masih kemungkinan, itu adalah malam Lailatul Qadar. Kemarin malam 25 ya. Tapi Al-Imam Al-Ghazali dikutip oleh Imam Abu Bakar Syatah At-Tibyani dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau mengutip perkataan Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, salah satu resep mendapatkan malam Lailatul Qadar, lihat kapan pertama jatuhnya puasa. Dan di antaranya kata Imam Ghazali, kalau jatuhnya awal puasa itu hari Selasa, kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu tanggal 27 besok. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kekuatan dan kesabaran untuk bisa menghidupkan malam-malam kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sebetulnya kemudian tidak pantas juga buat kita kemudian kita mengklaim bahwasanya oh saya dapat malam Lailatul Qadar. Semalam alhamdulillah saya dapat malam Lailatul Qadar. Oh kemarin saya dapat malam Lailatul Qadar dan seterusnya. Maka ada ulama yang mengatakan la tad'i bi annaka hasadta 'ala Lailatul Qadar. Jangan sekali-kali engkau mendakwakan dirimu bahwa engkau mendapatkan Lailatul Qadar. Walam tata'athar Lailatul Qadar fi naharika wala fi ayyamik. Sementara kekhusyuan Lailatul Qadar tidak menghiasi siang-siangmu bahkan hari-harimu. Ngomong malam saya dapat Lailatul Qadar, tapi siangnya ngomongin orang, siangnya begini, siangnya begitu dan la tata'athar. Jadi nggak ada pengaruhnya. Kalau bahasa kita mah kagak ngepek. Ibadah kita kagak ngepek pisan. Sama seperti kita baca Quran tapi kagak ngepek. Baca mau baca sekarang kan pada lomba-lomba Pak baca Quran ini. Banyak-banyak. Berapa lembar, berapa kebet, pokoknya saya harus target Ramadan ini dua kali khatam. Sekarang kita udah khatam berapa kali Pak? Ada yang 3, ada yang 4, ada yang baru 10 lembar, macam-macam ya. Akan tetapi memang betul ini bulan adalah syahrul Al-Quran, karena Allah mengatakan dalam Al-Quran syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Quran, maka disebut oleh para ulama syahrul Quran. Tapi jangan sampai, dan betul juga Rasulullah SAW bilang, kata Rasulullah SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran banyak-banyak, karena Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi penolong kalian saat kalian nanti berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membela kalian nanti saat kalian berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Betul juga ketika Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya, Iqra'u kitaballah faman qara'a kitaballah wa man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran falahu hasanah, maka dia mendapat satu pahala, wa likulli hasanatin bi'asyri amsalihha, dan satu pahala dilipat gandakan 10. Jadi baca satu huruf itu dapat pahala 10. Wala aqulu alif lam mim harfun, dan saya tidak bilang bahwa ketika kita baca alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Tapi jangan lupa bahwasanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW juga bersabda, kata Nabi Muhammad SAW, Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Quran itu alih-alih kelak bisa menjadi penolongmu di hadapan Allah, yang membela mu di hadapan Allah, bisa jadi
Quran yang kau baca itu kelak di hadapan Allah akan menuntut engkau, akan menjerumuskan engkau kepada siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dituntut kita. Makanya Al-Imam Anas bin Malik radhiyallahu taala beliau katakan, "Rubbata lil Qur'an wal Qur'an yal'an." Berapa banyak orang baca Quran justru dilaknat sama Al-Quran. Kita baca Quran malah dilaknat, Pak. Jadi jangan merasa tenang, merasa aman kalau udah merasa baca Quran, udah banyak-banyak baca Quran. Makanya Imam Ibnu Mas'ud mengatakan dalam suatu kalamnya, kata beliau, "La tahudul Quran hadda syair wa la taqturuhu nafrat dakal." Janganlah baca Quran seperti kau menuang gandum atau seperti menuangkan kurma yang kering. Cepat. Maksudnya jangan cepat-cepat kalau baca Quran. Kifu 'inda ajaibihi. Kalau kalian baca Quran, maka berhentilah di ayat-ayat yang menggetarkan hatimu, wa harriku bihil qulub. Gerakkan hatimu, ulangi lagi bacaan yang memang bacaan itu menakjubkan. Ayat itu menakjubkan. Rasulullah SAW, beliau pernah membaca satu ayat diulang-ulang semalaman, satu ayat doang. Rasulullah SAW, wala yakun hammu ahadikum akhir surah. Dan jangan kalian ini yang jadi fokus kalian saat membaca Quran itu, ini kelar berapa lembar lagi ya? Ini juz ini berapa lembar lagi? Bentar-bentar kepet lagi berapa lembar lagi? Baca kepet berapa 2 lembar lagi? Buru-buru jadi ya. Paham maka enggak? Kan begitu ya. Makanya kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau katakan, "Ajibtu liman yaqra'ul Qur'an wa lam yafham ma'na." Saya heran sama orang yang baca Quran tapi enggak paham maknanya. Kaifa yataladdad biha? Kaifa yataladdad biha? Bagaimana bisa menikmati bacaannya orang yang enggak paham? Aduh, kata Imam Tabari. Makanya Allah Subhanahu wa taala nyindir orang yang baca Quran tapi enggak paham maknanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Ngapa sih lu banyak-banyak baca baik tapi kagak paham-paham? Terjemahan bahasa Ciketingnya begitu, Pak. Quran yang banyak-banyak baca, baik-baik baca, khatam berapa kali tapi gak paham-paham juga. Kenapa gak mau memahami makna Quran? Afala yatadabbaruna al-Quran? Kenapa kau tidak berusaha untuk mengerti artinya, memahami maknanya, menghayati isinya dan mengamalkan ajarannya? Allah. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan berdasarkan ayat ini, tadabbur Al-Quran itu hukumnya wajib. Kenapa kalian tidak mau? Am ala qulubin aqfaluha? Apakah hati kalian ini sudah terkunci untuk mau memahami Al-Quran sehingga Al-Quran itu sekedar ritual bacaan yang tidak bermakna? Padahal Quran itu jelas dikatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan. Wahudan ini bukan cuma lil muttaqin, memang di dalam surat Al-Baqarah lil muttaqin, tetapi di ayat ini hudan linnas, untuk seluruh manusia. Jadi Quran ini pedoman memang untuk setiap jenis yang namanya manusia, mau muslim kek, mukmin kek, kafir kek, siapa kek, selama dia berpegang kepada Al-Quran, selamat dia. Tertata hidupnya, rapi hidupnya. Ya, masalahnya gimana kita mau jadikan Quran pedoman, ngerti juga kagak kan? Ini jadi masalah. Makanya itu kata Allah Subhanahu wa taala, la tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi. Ya Muhammad, kalau baca Quran jangan buru-buru ngapa? Jangan berasa kerusuh. Kalau bahasa kita kalau baca Quran jangan kayak burung puyuh, terolong aja. Ngerti maka enggak. La tuharrik bihi lisanak lita'jala bihi. Jangan baca buru-buru. Baca 5 ayat, 10 ayat, pahami maknanya, hayati isinya, amalkan ajarannya. Itu yang dilakukan sahabat-sahabat Nabi. Bahkan dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala, beliau menceritakan bahwasanya bapaknya Guru Umar bin Khattab itu khatam surat Al-Baqarah itu 12 tahun. Karena Umar bin Khattab yahtatim surat Al-Baqarah fi 12 Umar bin Khattab itu menghatamkan Al-Baqarah, maksudnya menghatamkan bukan cuma baca, Pak.
Baca, paham, hayati, amalkan. Al-Baqarah kan banyak itu hukum-hukumnya. 12 tahun baru khatam. Khatamnya bukan cuma sekedar bacaan. Kalau kita kan khatam bacaan doang. 12 tahun pada bahagia zuran. Setelah khatam motong otak. Makanya itu jadi tradisi kita ya. Ada dasarnya itu, selamatan gitu kalau khatam, syukuran. Ada Quran. Cuman masalahnya kan kita Allah masalah Quran ini ya. Jangan sampai Quran ini menjadi justru penuntut kita di hari kiamat. Jadi alih-alih yang membela kita malah jadi yang jorogin kita. Maka pelan-pelan baca Quran, jangan keburu-buru, jangan tergesa-gesa. Pelan-pelan, biarin orang lain, wow, bodoh, udah khatam nih, sekarang udah mau masuk juz yang ke-15 nih, bodoh, udah khatam 2 kali nih, khatam yang ke-3 kali, ngerti orang. Kagak. Ini itu yang jadi masalah. Maka ini dicelak sama Allah Subhanahu wa taala. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Quran ini kata Allah, aku turunkan kepada engkau wahai Muhammad. Kami turunkan kepada engkau Muhammad dengan penuh keberkahan. Apa tujuannya? Limada? Li'ayyi? Buat apa? Kenapa? Kenapa Allah turunkan Quran ini kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Allah, liyadabbaru ayatihi, agar supaya mereka mengerti artinya, memahami maknanya, menghayati isinya, mengamalkan ajarannya. Itu tujuan diturunkannya Quran. Bukan buat ruqyah doang, giliran ada kuntilanak baca Quran. Sebenarnya kuntilanak itu kalau bisa mah sering-sering keluar deh, biar pada baca Quran. Kalau nggak keluar kan kagak baca Quran. Kuntilanak, la ilaha illallah hayyul qayyum. Lu gak ada kuntilanak mah gak baca lu. Gitu Pak. Bahasa kesurupan lagi baca Quran. Wah. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang mentadabbur Al-Quran. Jadi kita gunakan supaya kita dapatkan malam Lailatul Qadar. Wah, kata Rasulullah SAW, taharru Lailatul Qadar fi ashril awal min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Kata Rasulullah SAW. Dan kalau sudah misalnya kita ini tanda-tanda Lailatul Qadar nih, kita lihat coba ntar paginya. Paginya mataharinya nggak panas-panas banget. Aduh, wah berarti malam kita dapat Lailatul Qadar. Gitu ya, dapat kita malam. Alhamdulillah malam gue dapat, pasang status alhamdulillah akhirnya dapat juga malam Lailatul Qadar. WhatsApp, Facebook. Alhamdulillah. Maka dikatakan la tad'i bi annaka hasalta 'ala Lailatul Qadar. Jangan ngaku-ngaku kalau engkau mendapatkan malam Lailatul Qadar. Wala tata'athar wal Lailatul Qadar la tata'athar fi naharika wala fi ayyamika. Da' man idda'a bi annahu qad hasala 'ala Lailatul Qadar. Biarin orang ngomong dia dapat Lailatul Qadar di medsos di apa kayaknya malam, biarin, diemin aja udah. Biar orang pada ribut malam Lailatul Qadar, malam ini malam Lailatul Qadar, kali wali, biarin udah. Biarin. Watib nafsak, tata hati kita, benahin hati. Kun Lailatul Qadri fi ayyami. Biarin malam Lailatul Qadar itu ada pada dirimu di setiap malam. Bukan cuma semalam, di setiap malam. Bihudu'in inda masjid, dengan cara engkau berjalan dengan tenang, gak kerasa berusuh. Watawadhu' baina zamilik, merendahkan diri di hadapan teman-temanmu. Watabassum fi wajhi, senyum di wajahmu. Waljud fi malik, dermawan dalam hartamu. Wasakinah fi qalbik, tenang hatinya, enggak galau. Wal yakin bi liqa'i rabbik, dan dengan yakin bahwa engkau akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dak manggala magal. Biarin aja orang mau ngomong apa tadi. Kalau kita kan emang rata-rata kan tukang dagang ibadahnya. Kalau ada upahnya baru kita ibadah. Fadilahnya apa nih? Fadilahnya nih. Wah, fadilahnya begini, baru kita ibadah. Coba kalau itikaf kagak ada fadilahnya, kagak bakalan ibadah. Ya, seandainya kalau kata lagunya tahu Ahmad Dhani, tahu Krisya,
andai surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau bersujud pada? Ibaratnya kalau seandainya sholat itu boleh, sholat boleh kagak wajib, kira-kira kita pada sholat apa kagak Pak? Yakin kagak saya mah. Kita kan sholat karena takut masuk neraka doang kalau kagak sholat. Rusak nih kalau kagak sholat. Begitu. Atau kalau supaya dapat surga kan gitu Pak ya. Kalau kagak ada surga, kagak ada neraka, maka kagak ada pisan-pisan kita. Ini ya, memang tukang dagang kita memang gitu. Kalau ada untungnya baru kita kerjain, nggak ada untungnya nggak ada kita kerjain. Nyari upah, ya. Jadi Imam Ghazali bilang begitu. Maka kita manfaatkan betul bahwasanya kalau bisa ibadah jangan pas malam terakhir doang. Walaupun Nabi SAW yajtahid fi ashr awakhir ma la yajtahid fi ghairiha. Walaupun Nabi SAW diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, Nabi itu giat ibadahnya di 10 malam terakhir bulan Ramadan, melebihi daripada hari-hari yang lainnya. Artinya bukan tidak boleh, silakan kita tancap gas. Jadi Nabi itu Pak tancap gas, ibaratnya mobil mah nih Pak ya, malam pertama, malam kedua gigi 1, gigi 2, malam ketiga, malam keempat, terus 10, 15, gigi ketiga, gigi 4, giliran malam terakhir, 10 malam terakhir tancap gigi 5, cetrek. Saya mah tahunya cuma sampai gigi 5 doang, tahu ada gigi berapa ada tuh mobil, katanya ada gigi 6, gigi 7. Gaspol Nabi, nah kita makan kebalik Pak. Kita kan terawih kayak beduk, awal akhirnya doang, tengahnya mau bolong. Beduk begitu tuh ya. Pertama rame penuh, giliran terakhir rame lagi penuh, tengah-tengahnya kosong. Nah, Nabi SAW begitu. Nabi padahal udah dijamin itu surganya. Nah dijamin Nabi mah surganya. Nah Nabi sebelum meninggal dia udah masuk surga ya, diperlihatkan surga Nabi Muhammad SAW. Lihat Isra wal Mi'raj Nabi SAW sampai Nabi bilang, saya melihat ya, di surga itu ada yang namanya Ummu Sulaim. Saya juga mendengar di surga itu ada bunyi terompahnya khas-khasat Hilal bin Rabah. Nabi SAW pernah nengok neraka Nabi ya, di neraka siapa aja penduduknya sama Nabi disifati. Banyak kan perempuan katanya. Ini mama mana nih mama nih? Neraka banyak kan perempuan. Ya, hati-hati perempuan ini. Untuk kita laki-laki. Tapi bukan berarti dijamin nggak masuk. Bukan berarti jaminan Pak ya. Insyaallah. Nabi SAW dijamin masuk surga, dosa-dosanya diampunin sudah. Sudah diampuni dosa Nabi. Sudah diampuni, tapi Nabi walaupun dosanya diampuni dijamin surganya Pak. Kalau sholat kagak nanggung-nanggung. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya beliau pernah Nabi sholat ikut sholat di belakang Nabi malam-malam. Gempor. Sallallahu Akbar, baca Al-Baqarah Nabi Pak. Kata Abu Dzar mungkin udah 100 rakaat ruku kali Nabi. Begitu 100 rakaat 100 ayat 100 ya, 100 ayat ruku kali Nabi. Begitu sampai 100 dan terus ini Ramadan begitu. Mungkin 200 ayat ruku kali. Begitu sampai ayat terus lagi Nabi. Mungkin kali kalau habis Al-Baqarah baru ruku. Al-Baqarah keren, terus lagi Al-Imran kelar, terus lagi, besoknya agak mau ikut lagi. Kita mau Pak kan sholat baca 3 surat paling witir rakaat terakhir doang. Kalau jurubil falak, kalau jurubina sudah. Coba dah 3 surat sholat bacanya Al-Baqarah, Al-Imran sama An-Nisa, gempor, bubar terawih. Begitu. Lalu aku lihat. Sampai saking lamanya Nabi berdiri, sampai kata Sayyidah Aisyah, kan Nabi SAW yusalli bil lail hatta waramat qadamah. Nabi SAW itu sholat malam saking lama berdiri sampai kakinya merah-merah, bengkak Nabi Pak sholat. Kalau kita kan bengkak kepaduk Pak, paduk batu, sandung, baru bengkak kaki. Mana ada ceritanya bengkak gara-gara sholat, cantengan kita modelnya. Dan Nabi maka agak Pak bengkaknya dia gara-gara sampai dikatakan sama Sayyidah, ya Rasulullah, apalagi ghufirullah kama taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kalau bahasa kita mah, ya Allah, Nabi
Jangan sampai gitu-gitu amat, kenapa? Itu bahasa kita, namanya laki ini sayang sama laki kan gitu ya. Jangan gitu-gitu amat, kenapa ya Nabi? Pan udah diampuni dosamu, surga dijamin untukmu, gak usah gitu-gitu amat. Kata Nabi SAW, ya. Maksudnya Nabi SAW gimana? Kata Nabi SAW, ya Aisyah, afala akun abdan syakur. Saya sholat ini Aisyah bukan karena kepengen surga, bukan. Saya tahu surga sudah dijamin buat saya. Saya juga tahu dosa-dosa saya sudah diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan karena surga atau bukan karena neraka ya Aisyah, bukan. Kenapa? Karena saya kepengen dianggap hamba yang mensyukuri nikmat Allah. Saya kepengen dianggap bersyukur gitu aja. Itu nikmat Allah gak ada berhenti-berhenti sama saya dikasih. Dari mulai saya bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan tidurnya itu sendiri adalah nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka saya cuma kepengen dianggap saya ini hamba yang bersyukur. Itu Rasulullah Pak yang udah dijamin surga, diampuni dosa modelan kita. Siapa yang jamin surga? Kagak ada. Dosa ambiak-ambiakan. Cuman kan kita sholat malas-malas, sholat tarawih aja 23, kadang hadis, kadang kagak, kadang hadis, kadang kagak. Baru 23 rakaat doang, itu juga bacanya kan ekspres, argo, kan ya. Kelamaan dikit, urik jamaah. Lihat-lihat tuh imamnya siapa, lama imam. Makanya jadi imam tarawih serba salah, kecepatan salah, kelamaan salah. Salah hasil. Ada nahna, jadi kita. Maka dari itu ini Rasulullah, maka kita berharap ini kita dikasih taufik, hidayah wal inayah sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya kita dikasih kekuatan dan kesabaran dalam upaya kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan taatnya kita kepada Allah, i'tikafnya kita, tilawahnya kita, salat malamnya kita tidak hanya mengharapkan fadilah pahala dari Allah, tetapi semata-mata hanya ingin dianggap sebagai hamba yang bersyukur, mendapatkan ridha dan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja mungkin. Nah, kalau orang-orang seperti ini, orang-orang inilah yang mukhlis, disebut dengan ikhlas. Maka dia nggak peduli mau diomongin orang yang gak ada masalah, mau dicela nggak masalah, mau dipuji juga nggak akan menambah daripada amal ibadahnya. Dipuji nggak nambah amal ibadah, dicela nggak mengurangi amalnya. Orang ikhlas begitu tanda-tandanya. Maka para hadirin sekalian, inilah yang diberikan sebagai tuntunan oleh para ulama kepada kita di dalam menjalani bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan ini kita juga kebanyakan ya, khususnya di akhirnya, jadi ibadah Ramadan ini bukan cuma ibadah badan, tapi juga ibadah hati. Lengkap ibadah Ramadan. Ibadah badan karena kita puasa, nahan lapar, nahan haus. Juga ibadah hati karena kita juga disuruh untuk menjaga diri daripada hal-hal yang bisa merusak amal ibadah puasa kita, daripada hasud, iri, dengki, sombong, riya, sum'ah dan seterusnya. Kemudian ibadah ini juga ibadah yang membawa kepada urusan harta. Makanya Rasulullah SAW perintahkan kita sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala, juga Abdullah bin Abbas, juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala jami'an, bahwasanya farada Rasulullah SAW zakat al-fitri, bahwa Nabi SAW perintahkan untuk kita menunaikan zakat dan Ramadan daripada bulan Ramadan. Sa'an min burrin atau sa'an min tamrin, yaitu dengan satu sa' daripada al-bur, gandum atau jelai, tamrin atau kurma kering, ya. Tu'matan lil fuqara, tuhratan lil sha'imin. Jadi sebagai penyuci untuk orang-orang yang berpuasa dan sebagai penambah bekal untuk orang-orang fakir. Ala kulli hurrin wa 'abdin, setiap orang merdeka atau orang hamba sahaya, dzakarin wa untha, laki perempuan, kabir shaghir, besar maupun kecil. Dalam riwayat dikatakan wa ghaniyyin wa faqirin, dan setiap orang yang kaya maupun orang yang miskin tetap keluarin zakat. Jangan mentang-mentang rasa miskin kagak keluarin zakat fitrah. Kalau dia memiliki kelebihan daripada bekal makanan untuk malam Idul Fitri dan juga siangnya sampai malamnya. Ada beras di rumah buat dimasak malam Idul Fitri, ada buat dimakan malam Idul Fitri dan siangnya, maka kalau ada kelebihan dia wajib keluarkan zakat fitrah.
Ada, dan kita tahu bahwasanya di dalam agama Islam itu bukan agama males-malesan, bukan agama pesimistis. Al-Islam dinul jid wal ijtihad. Islam itu agama yang mengajarkan kepada kita giat dalam berusaha, ulet dalam bekerja. Laisa bidini takasul wa tasya'um, bukan agama malas-malasan, bukan. Atau agama yang menyuruh kita pesimis dengan usaha kita lah. Buktinya apa? Di Quran banyak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza faragta fansab." Kalau engkau sudah selesai mengerjakan suatu urusan, jangan leha-leha, buru-buru kerjain urusan yang lain. Mengajarkan kepada kita giat. Juga Allah Subhanahu wa taala bahkan katakan, "Idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah." Kalau udah kelar sholat, jangan terus duduk bayi mutar tasbih. Keluar sono, cari rezeki, usaha yang benar. Mau kemana kek? Babelan kek? Mana kek? Bahasa kita begitu, Pak. Pergi, jangan diem baik, tasbih aja diputar. Lu kagak kerja, gua mau tawakal aja, tawakal. Kadang-kadang kita suka salah tawakal. Ya. Tawakal itu amaliyatul qalb, tawakal itu kerjaan hati, bukan kerjaan anggota tubuh. Anggota tubuh mah kerja, tangan, kaki kerja, mata, mulut semuanya kerja. Tawakal di sini, bukan di sini. Kadang-kadang kita suka salah kaprah. Tawakal itu diam lah, kata ulama, al-jawarihu ta'mal wal qulubu tatawakkal. Badan ini kerja, hati ini tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha perkara hasil mau Allah yang atur. Mau dapat kek, mau kagak kek, dagangan laku kek, kagak kek. Mau naik jabatan kek, mau enggak, itu mah Allah. Yang penting kita udah ikhtiar, yang penting ada ikhtiar. Ini tawakal. Ini agama kita ngajarin begitu. Jadi bukan agama amal-malasan. Dan Islam mengajarkan kita, mewajibkan kita berusaha untuk memenuhi kehidupan kita dan kehidupan man-na'ul, keluarga kita yang ada di bawah tanggung jawab kita, anak bini, orang tua. Diperintahkan kita. Bahkan lebih dari itu, amarana al-Islam an nahtam bi umurid du'afa wal fuqara wal masakin alladzina la yakfihim kasbi. La yakfihimul kasb. Kita juga diperintahkan untuk memperhatikan orang-orang yang mereka itu tidak mampu untuk berusaha. Perintahkan kita begitu. Ya. Jangan mentang-mentang kita kaya, punya jabatan, mobil banyak, tabungan banyak, perusahaan banyak, kemudian kita pandang remeh orang-orang fakir, orang-orang miskin. Lu mah kalau gak gua kasih, lu kagak makan. Gitu ya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata beliau, "Innakum tunsoruna wa turzaquna bi du'afaikum." Kalian itu kalau bukan karena orang-orang fakir miskin, orang-orang lemah di antara kalian, kagak bakalan kalian usahanya jalan. Kalau bukan karena orang fakir, orang lemah di antara kalian, kagak bakalan kalian kerjanya bisa lancar. Tidak akan Allah memberikan kepada kalian rezeki kalau bukan karena orang-orang fakir dan miskin. Begitu Rasulullah SAW. Dikatakan dalam hadis yang lain, laula syababun khusya' wa syuyukhun rukka wa atfalun rudda wa bahaimun rudda lasabba alaikum sabba. Kalau bukan karena anak-anak muda yang masih ingat sama masjid, masih ingat sama ngaji, kalau bukan karena orang-orang tua yang rajin ibadahnya, kalau bukan anak-anak kecil yang merengek-rengek karena lapar minta netek dari ibunya, kalau bukan karena embikan dan suara-suara lenguhan dari binatang-binatang, niscaya azab Allah akan turun kepada kalian. Allah akan turunin azab karena mereka semua. Jadi jangan salah. Dari itu Allah perintahkan kepada kita untuk memperhatikan orang-orang yang lemah di antara kita. Ini hakut takaful. Ya, ini adalah takaful. Maka inilah konsep zakat di dalam Islam. Bahwasanya Islam itu dengan zakat, ya,
memperhatikan para du'afanya, para fuqara dan masakin. Dan itu bukan pemberian kita, bukan, tapi itu hak mereka. Jangan salah, itu hak mereka yang Allah titipkan di kita. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, kata. Dan orang-orang yang menyadari bahwasanya di dalam harta mereka ada hak orang lain yang harus mereka tunaikan. Untuk para fuqara dan masakin lis-sa'il, orang-orang yang meminta, wal mahrum, dan orang-orang yang memiliki kekerabatan terhadap mereka. Itu hak zakat. Faz-zakatu, maka zakat ini adalah secara bahasa artinya adalah ziyadah wan numu wat tuhur. Secara bahasa artinya adalah pertambahan. Ya, pertambahan. Sekarang masalahnya begini, Pak. Tapi kayaknya nggak masuk kotak. Nggak masuk kotak kita. Sementara riba itu Allah menyifatinya dengan al-mahku, pengurangan. Kata Allah, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Ya, dibalik sama Allah. Riba itu pengurangan, zakat itu penambahan. Tapi logika kita nggak masuk. Logika kita, Pak, kalau punya duit 100 juta, keluarin zakat 2,5%, 2,5 juta. Berarti kan sisa duit 97.500.000. Murah. Nambahnya di mana? Nah, nambahnya di mana itu? Kan begitu. Makanya kadang-kadang, Pak, logika kita itu, standar kita, penilaian kita itu suka beda sama penilaian Allah. Makanya jangan pinter kode, kalau kata orang sekarang. Jangan ngerasa pinter dewe. Apa-apa dipikir pakai logika. Menurut logika saya, kalau kayak logika. Tak dulu. Sekarang kan udah banyak orang macam-macam, Pak. Pakai logika. Menurut logika saya, pembagian harta waris untuk laki-laki 2, perempuan 1 itu merupakan hal yang sudah tidak relevan lagi. Menurut logika saya, orang begitu sekarang tuh. Gede palanya mereka yang begitu. Kalau kuliah kita nih kadang-kadang begitu. Main logika lu, padahal Quran tidak semuanya bisa dipikir, apalagi model logika kita yang galak makan yang mie mulu, Pak. Wah, kebanyakan matching kita mah. Mikirnya susah. Udah diajarin berkali-kali kagak apal-apal, ngerti dia kagak ngaji. Udah paham, lupa lagi. Makanya ngaji kita bolak-balik toharoh mulu. Udah diajarin lupa lagi. Nggak masuk-masuk ke muamalah. Jangan salahin guru-guru. Kalau balik lagi toharoh, ditanya gimana, berapa rukun wudu? Lupa. Ya, maka kita ini, kata Syekh Muhammad Tasyawul Mutawalli Asy'ari, an-numu wan nama fi zakat, pertambahan di dalam zakat. Wa zakat, az-zakatu nama'un wa tuhrun, ay tuhratun. Zakat itu membawa pertumbuhan kepada harta kita, pertambahan, dan juga membawa kebersihan. Dan urusan zakat ini ada tiga unsur. Pertama, al-muzakki, orang yang berzakat. Yang kedua, al-muzakkabi, kedua harta yang dizakatkan. Ketiga, al-muzakka alaihi, orang yang diberikan zakat. Semuanya itu mendapatkan efek daripada zakat berupa an-numu wa tuhur, pertumbuhan dan kesucian. Cuman kita kadang-kadang memperhatikan yang namanya pertambahan itu selalu dalam bentuk yang apa? Selalu dalam bentuk yang zahir. Menurut kita nambah itu kalau punya duit 100 juta, ada orang ngasih 1 juta, itu namanya nambah. Menurut kita. Salah? Enggak salah, betul. Dari satu sudut pandang betul, enggak salah. Maka pertambahan di dalam rezeki ini disebut oleh Imam Sya'rawi, disebut sebagai rezeki itu terbagi menjadi 2. Ini namanya rizqun ijabi, pertambahan rezeki positif. Tapi jangan lupa ada juga rezeki yang jenisnya rizqun salbi, rezeki berbentuk pengurangan. Bagaimana maksudnya rezeki berbentuk pengurangan? Ada orang yang kerjanya sebagai direktur di sebuah perusahaan, gajinya 25 juta sebulan. Misalnya ya, ini misalnya. Mudah-mudahan di sini pada jadi direktur semua. 25
gajinya 25 juta sebulan. Karena gajinya 25 juta sebulan, dia kalau beli rumah di kampung Adam kagak level. Di rumah di kampung saya Pak kagak level. Apalagi rumah yang kagak ada tempat bisa jalan masuk mobil, kagak level, cuma gang doang, gak level. Direktur 25 juta. Beli rumahnya kudunya di mana? Marekon, Pondok Indah, Kemang, begitu. Maka akhirnya dia harus mengeluarkan uang lebih banyak. Direktur naik mobil Avanza, ya kagak level. Kudu Pajero, kan begitu Pak. Direktur makan di warteg, kagak level. Hana masak, coy. Masak. Direktur. Nih, direktur beli bajunya di pasar malam, kagak level. Di Sogo belinya, Medmall, kan begitu. Direktur jamnya harga 25.000, kagak level. Jadi ini namanya rizqun salbi. Ada orang yang gajinya besar tapi pengeluarannya juga, gaya hidupnya juga besar. Ada orang yang dia cuma sekedar sampah perumahan atau tugas kebersihan, gajinya sebulan paling cuma 2,5 juta. Ya. Iya. Ya, pokoknya segitu dah. Ya udah direktur mah. Tapi dia diberikan Allah Subhanahu wa taala rasa cukup dengan memiliki rumah di dalam gang. Gak ada pikiran gue pengen punya rumah di Kemang, gak ada. Merasa cukup dengan hanya memiliki sepeda motor Supra yang harga bekasnya cuma 3,5 juta. Udah indah banget dah, udah naik motor udah indah banget. Merasa cukup dengan makan di warteg dengan menu seharga 12.000, 13.000, udah nikmat benar. Nah, maka inilah rezeki yang disebut dengan rizqun salbi. Rezeki pengurangan apa diberikan oleh Allah kepada dia, rezeki berupa pengurangan dari pengeluaran dan gaya hidup. Satu orang pemasukannya 25 juta, tetapi dia membutuhkan untuk kehidupan sehari-harinya sebulan yang bisa sampai 30 juta. Akhirnya utang sana utang sini. Ada orang yang gajinya cuma 2,5 juta, tapi dia kehidupannya hanya membutuhkan uang sekitar 1,5 juta. Masih sisa 1 juta bisa ditabung buat haji. Hadirin sekalian. Maka kita kadang-kadang melihat rezeki itu dari sisi ijabi, pertambahan, tidak melihat dari pengurangan. Makanya Imam Ibnu Athilah Sekandari beliau mengatakan di dalam kitab Al-Hikamnya, "Mata futiha laka babal fahmi fil man'i, mata futiha laka babul fahmi fil man'i, adal man'u 'ainul aqab." Saat engkau menyadari betul ketika Allah tidak memberikan kepada engkau apa yang engkau minta dan apa yang engkau mau, kau sadar betul apa hikmah di balik itu dan pelajaran yang bisa kau dapat dari itu dan maksud Allah daripada dihalanginya kemampuanmu itu, maka niscaya engkau akan mendapatkan bahwa justru saat Allah tidak memberi, itu adalah pemberian dari Allah. Saat Allah tidak memberi, justru itu adalah pemberian dari Allah. Kadang-kadang kita Pak dikasih miskin bisa lebih sabar, bisa lebih taat kepada Allah ketimbang dikasih kaya. Kita ingat ceritanya yang sering dibawain sama Zainuddin Amjad, ya. Ada satu orang sahabat Nabi Muhammad SAW kalau sholat buru-buru pulang mulu, pulang melantas jalan. Ya. Kata Nabi, si Anu kemana pulang mulu? Tahu tuh, besok pegangin sarungnya, tahan. Kalau dia mau kabur, tarik. Begitu Assalamualaikum warahmatullahi, yang di sampingnya udah jaga-jaga gitu. Awas bentar, salah. Begitu mau keluar, tahan. Mana lo? Gue mau pulang, ntar nanti pesen jangan sampai pulang. Tanya, ngapa? Pulang mulu. Nggak kepengen bareng-bareng sama kita, baca zikir dulu, doa dulu. Bukan begitu ya Nabi, saya orang miskin. Kain saya cuma atuh. Rumah saya jauh. Ini kain saya pakai buat sholat. Bini saya di rumah kagak ada kain buat tutup aurat buat dia sholat. Kalau saya pulangnya telat, nanti dia kehabisan waktu, kagak kebagian sholat dia. Makanya saya buru-buru pulang supaya gantian pakai kainnya.
mah Nabi mumpung Nabi panggil saya, doain saya dah biar saya kaya, katanya. Nabi kan makbul, kan Nabi ketawa aja, kata Nabi, udah begitu aja, udah begitu aja. Ya. Akhirnya nodong terus, minta doa mulu, akhirnya doain sama Nabi. Sa'alabah, Allahumma agni sa'alabah, Allahumma kfi, Allah berikan dia kekayaan. Sa'alabah itu tukang angon kambing orang Madinah, Pak. Ya. Kambingnya tukang angon orang Madinah, tapi kali beranak mati, gitu Pak. Jadi kagak nambah-nambah. Begitu didoain Nabi, sekali beranak 3, beranak 4, makin banyak, akhirnya kebeli kain sarung apa segala macam, yang biasanya unggal hari sholat 5 waktu jadi bolong. Lohor lewat, asar lewat, mana sahabat? Angon kambing Nabi udah kebanyakan. Akhirnya kagak sholat pisah, cuma Jumatan doang. Akhirnya kemarin Idul Fitri doang. Ada kita yang model begitu? Nah, di sini mah kagak, di sini mah. Makanya katakan qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsirin la tudhibuhu. Sedikit tapi kau bisa mensyukurinya lebih baik ketimbang banyak tapi kau tidak mensyukurinya. Raja Hamzah pasti bilang, banyak tapi dia mensyukurinya itu lebih baik. Iya. Emang iya dah. Apa lu kata? Ya. Maka ini itu sendiri. Maka zakat itu bisa memberikan kepada kita an-nama wa tuhur. An-nama, pertumbuhan tidak harus selalu berarti pertambahan di dalam harta kita. Bisa jadi pengurangan di dalam pengeluaran kita, itu juga dinamakan an-nama. Dan ada lagi an-nama, pertumbuhan yang lebih hebat dari itu adalah al-barakah. An-numu fil barakah, az-ziyadah fil barakah. Bertambah dalam hal keberkahan. Sedikit sekarang Pak, orang kerja dapat berkah. Zaman dulu engkong-engkong kita Pak, kerja Pak, padahal Pak cuma garap sawah juga punya orang. Tapi kagak ada ceritanya engkong-engkong kita dari zaman dulu curhat-curhatan satu sama lain. Kalem, adem aja. Kerja padahal berangkat pagi, ntar lohor pulang, sholat lohor, ntar mau sore-sorean berangkat. Ya. Setelah lohor makan siang berangkat lagi, ntar asar pulang. Enak banget kerjanya, tapi berkah. Utang kagak, anak pada sekolah, anak bini bisa kepakaian, bisa dapat makan. Padahal kalau dibandingin pendapatan sekarang kita, mungkin kita dapat pendapatannya sekarang puluhan kali dibanding orang-orang tua dulu. Nah sekarang Kak, tanah kita, tanah habis, orang tua kita ganda, rorotin mulu, bentar-bentar jual. Itu baik. Tapi kurang mulu, curhat sama curhat sini. Nggak ada berkahnya. Kenapa? Salah satu daripada sebab hilangnya keberkahan daripada pendaringan kita, sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah SAW. Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama kama yafirru asya kama yafirru al-ghanamu minad dhib. Akan tiba suatu masa, suatu zaman di kalangan umatku nanti, ya mereka lari dari ulama, menghindar dari ulama, nggak mau dengerin omongan ulama. Kata ulama, hijau, gue pengen merah aja, kanan enggak, kiri aja, berhenti jalan aja. Akan tiba nanti. Zaman dulu kalau ada ulama lewat, berebut kepengen cium tangan, ya ini mampir. Sekarang kalau udah ulama lewat, pada ngumpet di rumah, jangan mampir kemari, jangan mampir kemari. Ribet. Gitu. Zaman dulu, zaman sekarang. Maka ketika umat itu nanti lari dari para ulama, tidak mau mendengarkan para ulama, ibtalahumullah bitalat kalian. Mereka akan diberikan 3 bala. Yang pertama, rufi'atul barakah min kasbihim, diangkat keberkahan dari pendaringan mereka. Mau dapat duit berapa kayak kurang mulu. Gimana nggak kurang, jauh dari ulama. Yang bisa mengajarkan kecukupan dan sikap qanaah cuma ulama. Kalau sering dekat sama ulama, dia akan merasa cukup. Tapi jauh dari ulama akan selalu merasa kurang. Yang kedua, yusallit alaihim sultanun jair. Kalau dia jauh dari ulama,
tidak mengindahkan taujihat wa irsyadat, pengarahan dari para ulama, bagaimana cara memilih pemimpin yang baik, main pilih-pilih baik, maka akan dijadikan bagi mereka pemimpin yang bodoh, khianat, merusak. Kenapa? Gara-gara nggak dengerin ulama. Karena yang paling tahu tentang sifat-sifat dan karakteristik dari pemimpin yang baik ulama. Dan ulama kalau milih nggak sembarangan, istikharah dulu Pak. Istikharah minta. Kalau kita kan mencoblos-coblos baik. Ada al-barakah an-nama. Dan kita pahami bahwasanya zakat ini membawa kesucian untuk al-muzakki, untuk yang memberi zakat. Kesucian di mana? Kesucian di hatinya dan kesucian di harta. Tuhratun fi malihi, karena bisa jadi namanya orang usaha Pak ya, dagang, ada mungkin yang kelewat timbangannya, ada yang kelewat catatannya, ada yang mungkin punya orang nggak dikembaliin, lupa kita. Maka zakat ini mengeluarkan hal-hal seperti itu, membersihkan hartanya dari perkara seperti itu. Dan membersihkan kepada muzakki, membersihkan kepada jiwa dan hati daripada pemberi zakat. Dibersihkan dari apa? Sifat bakhil, pelit, koret, buntut kasiran, pantat kuningan, macam itu. Kenapa? Karena buat mereka mengatakan hemat itu pangkal kaya. Benar ya? Kita diajarin dari kecil kan begitu. Bukan seorang jangan banyak-banyak. Kadang-kadang kita mau kasih ke sini, jangan banyak-banyak. Dia maksud kita mau kasih duit misalnya 500.000, siapa kasih 500, dah banyakan, cepat cukup dia mah. Banyakan itu mah. Pulang kita dari mana jalan-jalan Pak, dari Puncak, Bogor, tol apa segala macam, ngasih tetangga, dia mah yang bagus. Dia jangan yang bagus-bagus, ini yang peot-peot aja kasih ke dia mah. Kita modelannya begitu tuh. Ya. Kita mau kasih orang tua kita, kata bini kita, lah emang dia doang yang butuh, kita yang butuh. Hati-hati, nih mak-mak ini kadang-kadang nih. Ya. Ada cerita begini Pak, ini nggak apa-apa, kita kan nggak ada sarapan nih Pak ya. Ya. Jadi nggak ada interupsi, biarin aja kan. Gini, lama di mesin. Ada satu ustadz lagi ngajar Pak di masjid. Kata ustadz ini, sedekah itu nggak gampang. Infak itu susah. Setan tuh kalau ada orang mau sedekah, langsung ngirimin bala tentaranya 70. Gantung di hati, gantung di tangan, gantung di kepala. Sab'ina junudan, kata dia gitu. Makanya nggak gampang, ditakut-takutin. Jangan, taruh buat pikir buat ini, jangan taruh buat bayar kontrakan kurang, jangan buat cicilan ntar nggak ada, jangan buat ini ntar itu, jangan ntar nggak bisa naruh. Jadi katakan di Quran, asyaitan ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu selalu nakut-nakutin kita dengan kekurangan, takut-takutin mulu kita. Jangan ntar kurang, jangan ntar begini. Ini kata ustadznya. Jadi nggak gampang. Ada satu jamaah, Ustaz, saya mau nyoba Ustaz ngelawan 70 setan. Izin keluar dulu Ustaz. Oh iya, silakan. Pulang dia ke rumah. Nyari kira-kira mau sedekahin apa? Kulkas jangan, TV jangan, duit kagak megang pisan. Masuk ke dapur tempayan ada beras Pak. Tuak beras sama dia, masukin kantong kresek. Ini dia nih berasnya. Keluar dari dapur masuk ke ruang tengah. Mana setan? Katanya, nih gue mau sedekah nih, ayo lawan gua. Begitu mau keluar pintu rumah, ada yang manggil di belakang. Bang! Nengok bininya. Mana Bang? Ini Neng mau ke depan. Doa apa itu Bang? Kresek Neng. Iya kresek, tahu gue yang lihat isinya apa. Beras Neng. Beras dari mana? Payah kita. Kira-kira lu Bang. Beras gitu-gitu aja pakai ilmu sedekahin. Bukan Neng, kata Ustaz, kalau kita sedekah Neng dapat berkah Neng, nanti harta kita bertambah. Kagak ada cerita Bang. Taruh lagi tuh beras payah. Kayak orang yang aja mau sedekah orang susah juga buat sedekah. Wah, bini kan kalau mau main begitu Pak. Wah, maafin tuh dia. Enggak Neng, ini buat sedekah. Abang izin daftar pokoknya. Enggak ada ceritanya, taruh lagi.
juga. Wah, jadi tarik-tarikan tuh resek, sobek, ampar-amparan deras Pak. Bininya wah kata gua aku sapu aku wah pokoknya udah nggak ada habis-habisnya ada momen. Akhirnya itu Pak laki-laki balik lagi ke masjid, ya, mukanya kuyu. Begitu masuk, Assalamualaikum, salam, kata ustadznya, gimana? Siap Ustaz? Bisa? 70 setan gak ada apa-apanya Ustaz. Dan terus biangnya keluar kan? Biangnya keluar. Berarti kalau bini kita, ya, bini kita suka ngelarang kita Pak kasih sama orang tua, kasih tetangga, segala macam, berarti bini kita biang. Ya, lakinya begitu ya. Makanya Nabi SAW selalu kata Nabi SAW, ya ma'asyaran nisa, laqad uridukunna akthar ahlin nar. Wahai kaum perempuan, Nabi waktu melewati sekumpulan perempuan waktu Mau'id itu, kata Nabi, kalian bangsa perempuan, saya melihat kebanyakan di neraka itu bangsanya kalian, bangsa perempuan. Kata perempuan, masa sih ya Nabi? Abong, masa kita begitu? 5 ya Rasulullah, kenapa? Lianna kunna takfurna al-ashir wa tuksirna al-li'an. Fa'aktirna sadaqah, maka banyak-banyakin sedekah. Kata Nabi SAW. Kenapa ya Rasulullah? Karena kalian itu kaum perempuan takfurna al-ashir, amal laki suka ngilangin apa yang dikasih. Bang, gua selama kawin lalu gak pernah ngasih gua apa-apa Bang. Dia mau tetangga pulang rumah dia bilang apa. Padahal Pak dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai BH sampai sempak dibeliin sama lakinya. Masih bilang kagak pernah ngasih apa-apa Pak gua lu Bang. Ini kadang-kadang ngomong begitu. Ngomong diri di sini insya Allah gak begitu. Enggak, sono. Gua kawin malu susah, gua gak pernah ada senang-senangnya, pernah ngasih apa-apa sama gua. Buat tafsir nantian perempuan memberutuk mulu, kasih uang belanja 25.000, ya kalau 25.000 dapat apaan Bang? Udah tambahin 50.000, besok kan ya Bang kurang, kasih lagi 100, ya kurang. Ntar ngomong sono, ngomong sini, ngomong tanggal gini, laki mau pelit banget, ngomong gerakan berutuk saya benar. Kata. Maka zakat tuhratun lil kalam, ya, supaya tidak bakhil. Hati-hati yang suka ngumpul-ngumpulin banda. La yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadlihi wa khairan lahum bal huwa syarrun lahum. Jangan kira orang yang bakhil, pelit, medit, koret sama bandanya enggak mau berbagi itu baik buat dia, hemat pangkal kaya. Salah. Bal huwa syarrun lahum, tapi itu membawa keburukan bagi mereka. Sayatawquna ma bakhilu bihi yaumil qiyamah. Nanti hari kiamat bandanya bakal dikalungin di lehernya. Periksa, dicatat satu-satu, nih banda lu apain, buat apa, dari mana? Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka nimbun-nimbun banda, tidak mau infak, dia cinta. Diancam Allah udah gergetan banget apa? Dia cinta. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, bandanya semuanya bakal dilebur oleh api neraka. Fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum, disetrika nanti itu jidatnya, ini pinggangnya dan punggung. Jadi yang ada di komik-komik Petruk zaman dulu tuh Pak, benar begitu Pak. Sekarang udah kagak ada komik Petruk, orang neraka digunting lidahnya disetrika, sekarang kagak ada. Adanya sekarang mah apa namanya, media apa namanya, ya gitu dah, ya gitu ya, aja. Maka ini tuhrat buat hati orang yang apa namanya, memberi zakat. Buat hartanya juga tuhrat buat nama. Adapun al-muzakka alaihi, orang yang diberikan zakat, apa tuhrat buat dia, tuhratun buat nama? Yang jelas nama dia dikasih. Adapun tuhratun, maka orang-orang yang diberikan zakat dari fuqara dan masakin, ketika diberikan zakat,
maka dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hatinya sifat hasud, iri, dengki terhadap orang yang memiliki harta. Orang hasud, iri, dengki kan kagak kebagian, Pak. Ya kan begitu biasanya. Ya. Orang yang bikin partai baru kagak kebagian biasanya itu. Orang yang biasanya nggak kebagian. Kalau kebagian mah diem-diem aja dia. Nah, sama fakir miskin tidak akan hasud, hikit, iri, nyumpain mati sama orang yang punya banda. Kalau orang yang punya banda suka ngasih sama dia. Malu yang Pak. Dia punya banda tapi suka berbagi. Ya Allah, panjangin umurnya, sehatin badannya, biar dia tambah kaya, rezekinya biar tambah banyak. Kenapa? Kan gua kebagian. Tapi kalau nggak pernah bagi-bagi, sumpahin bangkrut usaha dia banyak. Nggak pernah berbagi, pisang bodit bang jadi orang dasar orang. Maka ilmu zaki alih seperti ini. Ilmu zaki alih orang yang diberikan zakat, maka dia mendapat kebersihan jiwa berupa hilangnya rasa hasud dan iri dong. Maka Pak, kalau kita mau aman banda kita nih Pak, punya banda di mana, punya kebun di mana, jangan pelit. Kalau nggak kepengen Pak, rambutan kita dirambet sama orang, bagi-bagi kalau pas panen, jangan diborongin mulu. Rambutan begitu berbuah diborongin mulu, tetangga ngiler ngeces pengen rambutan kagak dibagi pisang, giliran kepengen suruh beli. Maka nggak heran kemudian besok-besok punan mati disiram oli. Rambutan gue mati nih kering, lu kagak berapa bagi. Disiram pisang sama oli, mati. Tembok kita dicoret-coret orang apa segala, mungkin karena kita bakhil. Coba kalau kita baik, orang-orang sekitar kita akan baik. Justru menjaga, mau ngapain lu? Jangan gangguin rumah dia. Mau ngapain lu? Jangan gangguin dia. Kenapa? Orang baik itu. Ya, cuma modelan kita kan ya, mudah-mudahan jadi bisa kayak begitu Pak ya. Mudah-mudahan orang yang bisa menjaga zakatnya. Nah, ini perkara zakat, ini baru hikmahnya dong, belum masuk ke zakat. Kalau urusan zakat hukum-hukumnya apa saya tanya lah sama ustaz-ustaz di sini, udah banyak lah. Ya, zakat harta, zakat apa segala macam itu ketentuannya sudah jelas. Yang jelas, kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, "I'lam anna 'ala muridi tariqil akhirati bi zakati wadhaif." Ketahuilah bahwasanya untuk setiap orang yang menunaikan zakat dan dia berharap untuk sampai kepada Allah, mendapatkan jalan yang menuju akhirat, ada beberapa perkara yang harus dia perhatikan. Cuma karena waktunya habis, maka kita cukupkan satu istilah. Baik, soalnya udah nggak ada yang ngeliatin jam mulu dari tadi Pak. Walhasil, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi secara singkat saya sampaikan bahwasanya menurut Imam Ghazali al-awwal, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah at-tasdiq di kalimat tauhid. Zakat itu membenarkan tauhid kita. Kita kalau merasa yakin bahwa kita ini cuma cinta sama Allah, jangan cinta sama dunia, jangan cinta sama banda. Imam Ali pernah ditanya, "Ya Abul Husain, ya Abul Hasan, hal ana min ahli dunya am min ahli akhirah?" Saya ini kira-kira termasuk orang ahli dunia apa ahli akhirat? Kata Imam Ali, "Kenapa lu nanya sama gua? Kan lu yang lebih tahu." Bahasa kasarnya begitu. Walakin agul lagi, tapi saya kasih tahu kamu tanda-tandanya. Idza ja'aka rajulun bihadiyatin wa ja'a rajulun akhar sa'ala minka hadiyatan fa in habba ilaika minhuma. Kalau ada orang datang ke rumah engkau bawa hadiah, satu lagi datang kepada engkau meminta hadiah, kira-kira yang engkau suka yang mana? Yang minta apa yang ngasih? Nah, fa idza man ja'aka bihadiyatin ahabba ilaika mimman ja'aka bisu'alil hadiyah fa anta min ahli dunya.
Kalau engkau lebih suka kepada orang yang memberi hadiah kepada engkau ketimbang yang meminta kepada engkau, maka engkau termasuk ahli dunia. Wa idza ahabba ilaika man ja'aka bi su'alil hadiyah mimman ja'aka bi hadiyatin fa anta min ahli al-akhirah. Tapi kalau engkau lebih suka kepada orang yang datang kepada engkau meminta sesuatu kepada engkau ketimbang orang yang datang kepada engkau memberikan sesuatu, maka engkau daripada ahli akhirat. Timbang dah Pak, kita ahli dunia apa ahli akhirat Pak? Jujur. Roman-romannya mau begitu. Mau kalau ada yang bawa, ahlan, sahlan, marhaban, gimana kabar? Lihat mau tentengan. Tapi kalau datang muka susah apa segala macam, Assalamualaikum, nggak ada orang. Maka Imam Hasan Al-Basri, dalam riwayat dikatakan Imam Hasan Al-Basri, kalau ada orang pengemis datang ke rumahnya Pak, ya, dari jauh dia lihat ada pengemis datang, dia rapi-rapi, dia bangun dari tempat duduknya, dia sambut di depan pintu, ahlan wa sahlan marhaba, ya hamila mali ila akhirah, ya hamila zani ila akhirah, ahlan gimana? Malah dia sambut Pak, ditanya sama murid-muridnya, ya Imam, kenapa kok sama pengemis begitu amat? Roman, kalau saya datang kalau begitu amat. Tahukah engkau, pengemis itu adalah orang yang membawa bekal saya untuk akhirat, nggak minta upah. Itu pengemis membawa bekal saya ke akhirat dan dia tidak minta upah. Bagaimana sih tidak bisa memuliakan dan menghormati? Kita kan kagak Pak. Ada pengamen gonjreng udah sono sebelah. Tak kemari, tutup pintu. Gimana? Tutup pintu. Alhamdulillah di sini mah kagak ada yang pengemis Pak ya. Wah Pak, kampung saya mau banyak Pak. Halo, at-tasdiq. Apakah betul engkau itu mencintai Allah? Kalau engkau cinta Allah, maka engkau tidak akan menganggap dunia itu kecuali sesuatu yang tidak berharga. Maka kata Rasulullah SAW, "Lau kanat dunya tazinu janaha ba'udatin," seandainya dunia ini memiliki harga di sisi Allah Subhanahu wa taala seharga sepotong sayap nyamuk. Seandainya dunia ini punya harga di sisi Allah seperti harga sepotong sayap nyamuk, maaf Allah Subhanahu wa taala kafiran syurba ma'in. Allah tidak akan memberikan kepada orang-orang yang maksiat dan kafir walaupun sekedar seteguk air, Allah nggak akan kasih kalau berharga. Cuman dunia ini nggak berharga, Allah kasih. Kalau umbar, ambil. Jadi jangan kira kalau orang banyak bandak berarti disayang Allah. Maka kata ulama dikatakan ihdar, hati-hati. Ini ulama bukan saya bilang, ihdar, hati-hati. Idza manahakallahu bi jami'in ni'am. Kalau Allah memberikan kepada engkau berbagai macam curahan, rezeki, nikmat dan kemudahan, ma'aqillati ta'atika iya, padahal ketaatanmu kepada Allah hanya sedikit saja. Dan bi annahu minal istidraj. Hati-hati, dia itu bisa jadi adalah istidraj. Maka ini harus kita perhatikan ya, tasdik di kalimat tauhid. Maka mungkin ini saja yang perlu dapat saya sampaikan. Banyak yang belum dibahas, tapi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua dan membuat kita semakin terdorong untuk banyak-banyak berinfak, bersedekah, khususnya yang wajib berzakat. Marilah kita hitung rapi-rapi, yang rapi kita hitung benda kita punya berapa, jangan sampai kurang. Zakat yang kita keluarkan dihitung semuanya, agar supaya kita kelak tidak termasuk ke dalam orang-orang yang disebut Allah sebagai penimbun harta, dan waliyadzubillah harta itu kelak akan memberatkan kita di hari kiamat. Ya, maka oleh tafadhol, silahkan ada yang mau ditanyakan.